Ramalan Jayabaya tahun 2023. Sabtu Palon nagih janji. Pada ramalan Jayabaya di tahun 2023 ini merupakan salah satu tahun yang mengerikan. Pasalnya, Sabtu Palon nagih janji. Siapa Sabtu Palon? Sabtu Palon ialah tokoh legendaris yang juga panito dan penasihat Raja Majapahit terakhir Prabu Brawijaya V serta Dharma Gandul. Dikisahkan tidak terima Prabu Brawijaya digulingkan tentara kerajaan Demak oleh Bantuan Wali Songo pada tahun 1478. Meski sumber sejarah lain menyebut Prabu Brawijaya V digulingkan oleh Gerindra Wardana wong Jowo wis ilang Jawane, adalah ungkapan Jayabaya yang menyebut tanda-tanda Sabtu Palon datang memomong masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitas. Berdasarkan ramalan Jayabaya mengungkapkan bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya masa Sabtu Palon nagih janji. Kemudian kekacauan merajalela di mana-mana tercatat dalam ramalan Jayabaya. Dalam Serah Sabtu Palon Popo Papat bersumpah akan muncul kembali sebagai pamomong tanah Jawa setelah 500 tahun runtuhnya kerajaan Majapahit. Apabila dihitung 500 tahun dari kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478, maka ramalan datangnya masa Sabtu Palon nagih janji jatuh pada tahun 2020 hingga tahun 2023, bahwa ramalan Jayabaya tentang Sabtu Palon nagih janji akan segera muncul. Pertanda meletusnya Gunung Merapi yang dijelaskan dalam Pupuh Limo dalam Serah Sabtu Palon yang berbunyi, Kulon damel pratondo, pratondo tembayang, mami harti Merapi, yen jeblok milih lahar, lindu peng betu sedino, kali ini banjir bandang, yang artinya saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh saya apabila Merapi sudah meletus mengeluarkan lahar dan terjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari, serta banjir bandang akan datang. Dalam Serah Sabtu Palon Pupuh Telulas disebutkan akan ada ombak munggah daratan, yang artinya merujuk pada sebuah bencana tsunami. Berdasarkan Pupuh 11, dalam Serah Sabtu Palon disebutkan pagobluk ingkang binangkung lelorong ngombro-ngombro injeng sugeng sore praloyo, artinya akan datang wabah mengerikan merajalela di mana-mana. Paginya orang-orang masih hidup, sorenya banyak yang mati. Selain itu, akan ada juga kejadian sosial di mana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa, sehingga Indonesia menjadi karut-marut. Hal tersebut lantaran adanya egosentrisme dan eksploitasi yang semakin parah. Disebutkan juga oleh Sabtu Palon bahwa moral masyarakat Jawa banyak yang rusak. Dalam ramalan jangka Jayabaya bahwa masa Sabtu Palon nagih janji ini akan menimbulkan kejadian alam dan sosial yang bakal terjadi secara terus-menerus hingga tahun 2056 berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan. Tak hanya tentang wilayah Pulau Jawa yang disebutkan oleh Sabtu Palon dalam ramalan jangka Jayabaya, tapi masa Sabtu Palon meliputi satu Nusantara atau Indonesia. Itu artinya dari Sabang sampai Merauke diramal sama-sama akan mengalami kejadian bencana alam dan sosial. Datangnya rentetan peristiwa tersebut akan terjadi secara beruntun atau silih berganti dan tidak menentu. Perlu diketahui, Sabtu Palon merupakan tokoh legendaris, panito penasihat kerajaan Majapahit, penguasa terakhir yang beragama agama Buddha dari kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Beberapa ramalan Jayabaya terbukti pada beberapa dekade terakhir, namun sebagai masyarakat tetap berdoa dan berikhtiar agar Indonesia selalu aman dan damai tanpa ada bencana di tahun 2023. Selain itu, inilah isi ramalan Sabtu Palon nagih janji. Ramalan Sabtu Palon nagih janji berkembang menjadi mitos di kalangan masyarakat Jawa. Dia adalah tokoh misterius yang dipercaya sebagai peramal ulung sekaligus penguasa tanah Jawa. Ada banyak versi tentang sosok tersebut.
yang berkembang menjadi mitos bagi masyarakat Jawa. Sabtu Palon adalah tokoh yang sangat dihormati di kalangan umat Hindu dan Buddha dan penganut aliran kejawen di tanah Jawa. Konon, dia mengemban tugas berat sebagai punakawan abdi kinasih Prabu Brawijaya V. Dalam suatu kisah, disebutkan bahwa dia itu pada masa Prabu Brawijaya V, raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Namanya dikisahkan dalam serat Jangka Jayabaya Sabtu Palon oleh Bujangga Keraton Solo, Raden Ngabei Ronggo Warsito. Salah satu syair dalam serat tersebut memuat ramalan ganjuran Islam di tanah Jawa terhitung setelah 500 tahun keruntuhan kerajaan Majapahit. Bait ramalan itu dikenal dengan istilah Sabtu Palon Nagih Janji. Dia menganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang berlaku secara turun-temurun. Dia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa. Dalam ramalannya yang berbunyi, pepes teni nuso tekan janji, yen wis jangkep 500 warso, kepotung zaman Islami. Musno bali marang ingsun, kami budi mantek sawiji, yang artinya takdir nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku. Agama Budi berdiri menjadi satu. Pari Martiono dalam buku sejarah kelam Majapahit menjelaskan Sabtu Palon memberitahukan tanda-tanda dia akan kembali. Dia bersumpah akan kembali ke tanah Jawa pada 500 tahun tepat setelah Majapahit runtuh. Pada masa itu, agama Islam tidak dijalankan paripurna oleh para pemeluknya. Oleh sebab itu, dia meramalkan agama Islam akan hancur dan digantikan agama Budi jika dihitung sejak keruntuhan kerajaan Majapahit runtuh pada 1478. Maka Sabtu Palon diperkirakan kembali pada abad ke-20. Dia bersama anak buahnya akan menguasai tanah Jawa dan mengembangkan agama Budi di Nusantara. Seperti yang kita ketahui, Sabtu Palon dikenal sebagai tokoh misterius, penguasa di tanah Jawa. Ada banyak versi tentang sosok tersebut yang berkembang menjadi mitos bagi masyarakat Jawa. Sosok ini terkenal dengan ramalannya yang cukup populer. Sosoknya bahkan menjadi referensi utama. Yang penting, lantas siapakah sosok ini sebenarnya? Sabtu Palon dianggap sebagai pandito dan penasihat Prabu Brawijaya V dari kerajaan Majapahit. Namanya disebut dalam serat Dharma Gandul yang ditulis oleh Ki Kalamwidi. Dalam karangan itu, Sabtu Palon disebutkan tidak bisa menerima kudeta terhadap Prabu Brawijaya V oleh tentara Kesultanan Demak dengan bantuan Wali Songo pada tahun 1478.